Baik, kita lanjutkan pembahasan TOEFL kita ke skill 6 di buku Longman. Aku pakai Longman TOEFL. Di sini kalau kalian mau ikutin materinya ada di buku Longman itu di halaman 209. Silakan buka aja ya. Kalau sebelumnya di part 1 kita mengenal soal-soal kalimat sederhana di mana hanya ada satu main verb. Jadi di soalnya kalau ada subjek kita cari main verb. Kalau di soalnya ada main verb ya kita cari subjek atau yang bisa melengkapi subjek di soal. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan sentences with multiple clauses. Kalimat dengan klausa multiple. Artinya si main verbnya ada dua atau lebih. Menyatukan dua main verb itu pada suatu kalimat kita membutuhkan connectors. Connectors ini ada banyak. Salah satunya yang paling mudah diingat adalah coordinate connectors. Karena hanya ada 5 kata yaitu and, but, or, so, sama yet. 5 ya. Penggunaannya bagaimana? Ternyata si kata sambung ini hanya bisa dipakai di tengah kalimat, begitu, diikuti oleh tanda koma ya. Di sini awalnya strukturnya pertama akan ada subjek dan verb, kemudian connectors dan diikuti oleh subjek verb lagi. Nah, ini strukturnya ya, subjek verb, connector, subjek verb lagi. Ingat-ingat yang ini strukturnya dan kita lihat contoh soal di TOEFL seperti apa penerapannya. Jadi dikasih contoh ya, a power failure occurred, kosong, the lamps went out. Hal pertama dalam mengerjakan soal TOEFL itu adalah mencari subjek main verb. Utamanya adalah main verb. Di sini a power failure bisa menjadi subjek, occurred di sini verb. Ini went out verb 2 ya, masuk ke dalam main verb. The lamps di sini bisa menjadi subjek. Sudah ada semuanya lengkap, subjek verb. Nah, berarti di sini kita membutuhkan connectors. A, B, C, D di sini yang hanya bisa menjadi connectors itu adalah yang B, yang yang ini ya, yang betul. Then letter next itu bukan connectors. Selanjutnya ada yang namanya adverb connectors. Kalau adverb connectors memang kata-katanya itu banyak sekali. Di sini baru time sama cause yang menunjukkan waktu dan juga alasan ya, penyebab. Bagaimana strukturnya? Kita lihat contohnya di sini. Ada kata before. Before ini termasuk ke dalam adverb connector yang menunjukkan time atau waktu ya, connectors. Setelah connectors before, kita perlu menuliskan subjek dan juga verbnya ternyata. Sebelumnya juga akan ada subjek dan verb. Tapi walaupun di tengah penulisan connector ini, si adverb ini kita tidak perlu koma ya. Bisa langsung subject verb, connector, subject verb. Dan ternyata bedanya dengan coordinate, si adverb connectors ini bisa ditempatkan di awal. Connectorsnya dulu, subject verb, kemudian diikuti koma, subject verb lagi. Jadi ada dua struktur penggunaan untuk adverb connectors. Oke, lihat di halaman selanjutnya, mereka memberikan beberapa contoh ya untuk adverb connectors time sama cause. Ini yang mungkin jarang didengar, boleh diingat-ingat ya. In as much as sama know that, strukturnya subject verb, connector, subject verb. Atau mau di awal, connector, subject verb, koma, subject verb. Kalau kalian maju lagi sedikit ke skill 8, ternyata skill 8 itu masih membahas tentang adverb connectors. Adverb connectorsnya contohnya yang menunjukkan condition, atau ya kayak if, jika gitu ya. Kemudian ada contrast yang menunjukkan perbedaan, although, even though, while, sama whereas. Ada yang menunjukkan manner dan juga place. Strukturnya sama seperti yang tadi. Hanya saja di sini ada catatan. Biasanya untuk contrast connector yang menunjukkan kontras, kalau mau disimpan di tengah kalimat seperti ini biasanya membutuhkan koma, jadi mirip dengan si coordinate connectors begitu. Itu biasanya, tidak selalu ya. Alright, kita masuk ke contoh.
Ingat-ingat struktur yang ini, dua ini, lihat soalnya. Oke, titik-titik was late, I missed the appointment. Ini ada was, tandanya kita verb. I di sini subject, missed verb 2, juga main verb. Kita punya verb, kita subject, punya verb lagi. Oh, main verbnya ada 2, berarti kita butuh connectors. Connectorsnya ini akan ada di awal, maka setelah connectorsnya diikuti dengan subject. Carilah di pilihan yang ada connector dan juga subject. I ini subject aja, because ini connector aja, the train ini subject aja, maka yang mungkin adalah yang D ya, ada since, ini connector, sama he, subject. Oke, yang ini jawabannya. Lanjut kita ke latihan ya. Cukup 2 skill aja dulu tadi ya, 3 mungkin kalau di buku. Jadi skill tentang connectors, ada yang coordinate sama dengan adverb. Contohnya di kalimat ini, soal di sini, the President of the United States appoints. Ini verb 1, appoints bisa jadi main verb. Subjeknya ada ini ya, the President. Appointments are subject, are ini juga bisa jadi main verb. Subjeknya kita punya appointments. Oke, SV udah ada, tinggal kita cari connectors. Mana di ABCD ini yang ada connectorsnya? Punya there itu bukan connector, with there, with bukan connector, because ini connector tapi ada koma ya, di tengah dan koma. Nggak bisa, because itu adverb, kalau di tengah dia nggak pakai koma. Maka yang mungkin adalah yang but ya, but there. Oke. Nomor 2, the prisoner were prevented, verb. Oke, ini subject. Kemudian di sini ada because. Because ini adalah connector adverb connector, maka harus diikuti dengan subject verb ke depannya. Maka di ABCD ini kita perlu mencari subject dan juga verb. Not wanting the story in the papers, dia nggak punya verb, nggak ada verb di sini. The story in the papers, the superintendent didn't want. Ini ada verb, tetapi subjeknya 2, the story sama the superintendent, itu nggak bisa. Oke, yang C, the public to hear the story, nggak ada verbnya. Maka jawaban yang benar adalah yang D, the superintendent, ini subject. D dan want ini verb. Oke, yang ini yang betul. Lanjut ke nomor 3. Like Thomas Berger's fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find, ini bisa jadi verb ya. Lauderdale ini subjeknya. Kemudian ada kata where, ini adverb ya, connectors adverb yang nunjukin tempat. Connectorsnya ada, maka diikuti oleh subject sama verb. Di sini udah ada verb took. Oke, berarti tinggal cari subjeknya. Cari di sini yang nunjukin subjek. Kita nggak perlu verb. Jadi yang punya verb ini contoh kayak A, ada was, bisa dicoret aja, ada verbnya. Nomor B ada verbnya, jangan. Yang C nggak ada verbnya. Oke, ini yang betul. Yang C, yang D ada verbnya existed. Nomor 4, terakhir ada sucked. Ini bisa jadi verb ya, entah verb 2 atau verb 3. Yang jelas di sini kita punya have begun, itu verbnya. Kemudian kita juga di sini punya subject. Oke, verbnya ada 2, maka kita disuruh mencari connectors di awal. Kalau di awal berarti adverb connector ya. Cari yang ada adverb connectorsnya. A nggak punya adverb connector, coret. Yang B ada S, adverb connector, yes. Yang C connector, so itu coordinate, nggak bisa. With bukan connectors, maka jawabannya adalah yang B. Gampang kan? Ya, akan gampang kalau bisa menemukan main verb. Yang kedua, tahu kata kerja, tahu benda, tahu connectors, bisa membedakan 3 hal itu ya. Alright, cukup sekian dulu untuk materi TOEFL kali ini, sedikit tapi memang perlu kehati-hatian sih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.